Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan, kawan. Mulai dari nabi terdahulu urusannya masalah Tuhan, masalah iman, masalah dosa. Gak pernah nabi mengurusi haid. Baru Muhammad lah nabi yang meneliti haid. Seperti dokter. Makanya aku gigit tadi lidahku. Nah, tadi malam sama-sama telah beredar, kita saksikan, memviral secara nasional. Ada seorang makhluk di kota Medan ini, namanya Rudi Simamora, kafir harbi, kafir yang sangat membenci umat Islam, kafir yang suka memecah belah umat Islam di tengah kebinekaannya. Ini orang harus ditatar dulu, penataran pola 100 sampai 4. Ini orang nggak paham, ini orang pengkhianat Pancasila, ini orang pengkhianat NKRI, ini orang suka memecah belah dengan mengangkat isu sara secara terang-terangan. Dia mau adu domba etnis Batak yang sebagian Muslim, sebagian non-Muslim, mau dia benturkan dengan orang Islam. Dia mau adu domba antara Nasrani dengan Islam dengan mengatakan Tuhan orang Islam, Allah itu kurang ajar, Allah itu kalian sembunyikan di mana? Di gua akan kukejar Allah kalian, akan kukuliti Allah kalian. Biadab ini manusia satu ini. Dipastikan ini orang otaknya kosong ini, si Rudi Simamora ini. Ini orang tidak berilmu. Kalau memang dia mau adu argumentasi secara ilmiah, kita layani. Tapi kalimat yang diulang-ulang, berulang-ulang menunjukkan otak dia kosong, tidak punya ilmu. Oleh karena itu, jangan macam-macam Rudi Simamora. Anggap kamu orang benar-benar telah mengajak-ngajak kebinekaan. Kamu orang telah menunjukkan perpecahan. Kami tetap komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Rudi Simamora alias si anak Batak. Orang ini pernah dipenjara 1 tahun karena kasus penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Allah Rabbul Alamin. Aku udah lepas kontrol, Bang. Aku minta maaf, Bang. Ucapannya, aku menghina Tuhan, Bang. Sekarang orang ini tidak ada kapoknya, tidak ada hentinya, keluar dari penjara, kembali menghujat. Bahkan hujatannya lebih keras, lebih ekstrim, ya ikhwah. Dia mengatakan kepada Allah Rabbul Alamin adalah rasis. Kemudian kepada Nabi SAW pun demikian, dia merendahkan dan menghina. Waliyahudzubillah. Apakah dengan ditahannya Rudi Simamora dulu selama 1 tahun, dia tidak ada efek jerah sedikit pun, ya ikhwah? Atau harus ditambah lagi hukumannya menjadi 10 tahun begitu, supaya dia sadar dan tidak mengulangi kesalahannya lagi? Coba bayangkan, ya ikhwah, begitu luar biasa kebenciannya kepada Islam. Apa motifnya kemudian? Orang ini menghina Islam, motifnya hanya karena uang, ya ikhwah. Saya pernah mendengar dari rekan-rekan kami seperjuangan bahwa dulu ketika Rudi Simamora di penjara, orang tuanya menangis karena Rudi Simamora ini merupakan tulang punggung bagi orang tuanya. Tetapi dengan cara yang semacam ini, menghina Allah, menghina Rasulnya, berharap mendapatkan pundi-pundi uang dari hinaan tersebut, ya ikhwah. Waliyahudzubillah, begitu sangat kotor dan liciknya orang yang semacam itu. Dan kalau misalkan kita melihat video yang tadi, ulama yang berkumpul tadi, itu sebetulnya di tahun yang lalu ketika Rudi Simamora menghina Allah dengan begitu sangat lantang, luar biasa. Tetapi dia ulang beberapa hari yang lalu dengan penuh nada kebencian bahwa Allah rasis, kemudian menghina Nabi SAW. Orang ini bukan sedang berdebat, orang ini bukan sedang berdiskusi, tetapi orang ini sedang monolog atau berbicara sendiri, kemudian dia menghina Allah dan Rasulnya. Waliyahudzubillahi min dzalik. Apa yang disampaikan oleh Rudi Simamora atau alias si anak Batak ini merupakan fitnah yang begitu sangat keji. Kita akan jawab pernyataan pertama yang disampaikan oleh Rudi Simamora. Yang pertama, Allah rasis karena di surga tidak berpasang-pasangan, atau dengan bahasa lainnya, suami yang mendapatkan pasangan sedangkan istri tidak mendapatkan pasangan. Dengan itu pula Rudi Simamora mengatakan bahwa Allah itu rasis. Inilah Tuhan yang rasis. Gitu ya. Inilah Tuhan yang. Demikian juga coba di sorga. Laki-laki dapat cewek, perempuan enggak. Ini kan bentuk kerasisan, kawan-kawan. Kita akan jawab pernyataan ini dengan ayat Al-Quranul Karim. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim
wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yang artinya yaitu surga-surga Aden. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dengan begitu sangat jelas, luar biasa. Di surga itu berpasangan-pasangan antara laki-laki dan perempuan, perempuan dengan laki-laki, suami istri, bahkan malaikat pun akan turut menjadi pelayan bagi mereka, yang kemudian malaikat itu, kata Allah, akan masuk di setiap pintu melayani penduduk surga itu. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين, yang artinya dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka, setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan. Bukan hanya istri dan suami yang masuk ke dalam surga. Jikalau anak dan keturunan mereka itu beriman kepada Allah, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu keluarga Allah masukkan ke dalam surga. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Jelas apa yang disampaikan oleh Rudi Simamora, si alias anak Batak ini, merupakan fitnah kepada Islam. Dia mengatakan Tuhan rasis, ikhwah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rudi Simamora menghina Nabi SAW dengan mengatakan bahwa Nabi SAW hanya meneliti haid saja seperti dokter. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Tugas Nabi SAW mengajak kepada ajaran Islam, mengajak kepada jalan yang lurus, mengajak kepada jalan yang kemudian Allah ridhoi di dalamnya, membawa rukun iman, membawa rukun Islam, membawa rukun ihsan, membawa syariat yang begitu syamil, kamil, sempurna dan universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya itu saja, setiap kehidupan, setiap aktivitas itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana kita cara berjalan, la tamshi fil ardi maroha, jangan engkau sombong ketika kita berjalan. Bagaimana cara berucap kepada orang tua, bagaimana cara kita bertingkah laku, bagaimana cara kita menyapa, bagaimana cara kita memberikan salam dan bagaimana menjawab salam. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, dan lain sebagainya. Bukan hanya mengurus itu saja, semua aspek kehidupan, lini kehidupan diatur di dalam Islam. Karena Islam merupakan agama yang syamil dan agama yang kamil. Kata siapa Nabi SAW tidak membawa rukun iman dan Islam? Kata siapa Nabi SAW tidak membawa syariat? Apa yang kemudian disampaikan oleh Rudi Simamora hanyalah fitnah kepada Islam. Ikhwafillah, sebarkan videonya, sebarkan pernyataan si Rudi Simamora ini, ya ikhwah. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, dia akan terus menghujat, dia akan terus memfitnah Allah dan Rasulnya. Sempatkan waktu untuk menyebarkan videonya, ya ikhwah, agar orang ini berhenti dari memfitnah kepada Islam, dari memfitnah kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwafillah, sahabat Asik Ngaji, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan, dan itu bantahan kami kepada Rudi Simamora yang memfitnah Allah dan memfitnah Rasulnya. Jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.